Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali sahabat petani. Dalam kali ini saya akan menunjukkan betapa ruginya areal kebun sawit kita dengan sistem menggunakan underplanting ataupun sisip sawit dan sawit. Pada replanting memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Dalam biaya 1 hektar rata-rata yang digunakan itu dengan data PSR yang di sebelumnya itu 25 juta per hektar. Jadi gambaran seperti itulah biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk mengelola kebun sawit yang berikutnya setelah masanya tua. Tapi di satu sisi juga petani harus juga memahamin kita nggak sembarangan buka ataupun mereplanting menanam kembali kebun sawit dengan sistem yang biaya murah. Biaya murah alhasil juga kita akan menikmati kerugian yang cukup besar pada masa-masa berikutnya. Di depan saya ini saya akan menunjukkan inilah tanaman berumur 11 tahun dengan kondisi tanaman rata-rata jumlah pokok dalam 1 hektar itu sudah di bawah 100, bahkan bisa mencapai 80 pokok. Dulu pada saat menanam ini menggunakan sistem underplanting. Underplanting itu merupakan sistem penanaman kembali ulang tanaman kelapa sawit, tetapi dengan tidak sistem olah tanah. Jadi tanaman tegakan sawit yang sudah tinggi kemudian diracun dengan menggunakan herbisida. Setelah mati sendiri kemudian dilakukan penyisipan langsung kepada barisan tanaman yang tidak terkena titik tanam yang lama. Seperti inilah gambaran sahabat petani, banyak kerugian yang betul-betul kita rasakan. Masih umur 11 tahun saja kita sudah rugi yang cukup luar biasa sekali. Jadi dalam hal ini saran saya dalam replanting petani juga harus juga mengerti, jangan hanya sekedar replanting saja. Gunakanlah sistem replanting dengan cara olah tanah yang baik. Dengan menggunakan olah tanah itu bisa berupa ditraktor kembali tanahnya yang seperti ini, kemudian diolah sampai 2 kali, kemudian lakukan pencipingan, bongkar tunggul, kemudian setelah itu setelah pembukaan lahan selesai juga gunakanlah bibit yang tahan dengan Ganoderma. Saat ini sekarang BPKS sudah mengeluarkan varietas Ganoderma, anti Ganoderma, yaitu namanya varietasnya DKLP 540 NJ yang sudah beredar saat ini. Dan mudah-mudahan dengan varietas itu bisa menjadi solusi kita untuk agar tanaman kelapa sawit untuk periode berikutnya tahan terhadap serangan jamur Ganoderma. Kelihatan sahabat petani masih kelihatan tunggul-tunggulnya. Kemudian di samping itu juga selain menggunakan bibit yang tahan anti Ganoderma, juga gunakanlah, karena sifat tanah kita ini sudah mengandung bibit-bibit jamur Ganoderma yang cukup banyak, ya gunakanlah fungisida yang berupa yang merek dagang yang saat ini bisa beli Marpupe ataupun yang bahan kandungannya itu Trichoderma yang biasa kita gunakan untuk menekan pertumbuhan guma dalam tanah. Jadi dengan menggunakan Trichoderma mudah-mudahan jumlah jamur Ganoderma yang ada pada tanah bisa kita tekan. Seperti inilah sahabat petani, produksinya cukup mengkhawatirkan sekali karena jumlah tegakan sudah jauh berkurang. Dengan ini
petani bisa memahami dan mengerti, laksanakanlah sistem replanting yang baik dengan menggunakan olah tanah. Saat ini sudah ada bantuan dari pemerintah untuk PSR, Permajaan Sawit Rakyat. Manfaatkanlah sistem ataupun program dari pemerintah agar supaya biaya yang dikeluarkan oleh petani itu bisa berkurang jauh, dan bisa juga ke depan menikmati hasil yang selama ini sudah tidak ada lagi dari sawit sebelumnya. Mudah-mudahan sahabat petani ini bisa bermanfaat, ini bisa menjadi renungan untuk kita semua, untuk petani sawit. Sekali salah kita dalam replanting sistem yang digunakan, maka kita akan cukup rugi sangat luar biasa dalam budidaya tanaman kelapa sawit. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.